Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast MTB. Mau tahu banget bersama Peak Remaja Nation Next Generation. Hari ini bersama aku, Felia Prita Yuliati. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya? Masih puasa kan di hari ini? Pasti teman-teman semua masih semangat kan ya? Puasanya, dan pasti terawihnya juga lancar. Semoga puasanya lancar dan terlebih lagi puasanya berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hari ini tuh spesial banget loh buat aku, karena aku ditemani sama kakak kelas aku yang keren-keren dan hebat-hebat ini. Dan keduanya ini guys adalah para ketua organisasi di sekolah aku. Di sebelah kanan aku ada Kak Farida selaku ketua OSIS. Halo Kak Farida. Halo Felia, halo Kak Zenia. Halo Kak. Dan di sebelah kiri aku ada Kak Zenia selaku ketua Peak Remaja Nation. Halo Kak Zenia. Halo teman-teman semua. Nah, hari ini podcast MTB akan kepo-kepoin para ketua-ketua ini gimana program kerjanya, rencana-rencana mereka ke depan. Jadi aku langsung mulai aja di pertanyaan yang pertama. Oke. Kak Farida, gimana sih perasaan jadi ketua OSIS dan apa sih yang pertama kali terpikir ketika terpilih menjadi ketua OSIS? Oke, terima kasih banyak Felia pertanyaannya. Rasanya pertama tuh pasti senang, bangga gitu karena aku bisa dapat kepercayaan, bisa dapat amanah dari teman-teman semua buat jadi ketua, buat jadi pemimpin organisasi OSIS. Terus aku juga ngerasa gugup gitu ya, karena jadi ketua itu kan tanggung jawab yang besar gitu. Aku jadi mikir kedepannya ini pasti bakal banyak rintangan gitu. Ya, gitu aja sih. Oke. Terima kasih Kak Farida buat jawabannya. Dan sekarang aku mau tanya tanggapan Kak Zenia nih gimana? Oke, kalau aku sih sama aja kayak Farida tadi, ada senangnya pasti kan, karena dapat kepercayaan dari teman-teman yang lain juga. Namanya pemimpin, ketua itu punya tanggung jawab yang super duper besar banget ya untuk bantuin teman-temannya, anggotanya juga, dan itu nggak mudah. Tapi karena teman-teman aku atau yang pokoknya teman-teman yang lain itu juga orangnya humble banget, membantu banget, jadi kayak enjoy aja gitu ngejalaninnya, slow. Wah, keren banget nih tanggapan dari mereka. Nah Kak Zenia, aku mau lanjutin kekepoan aku nih ke Kak Zenia. Kak Zenia, apa yang menarik dan berkesan positif selama menjadi ketua Peak Remaja Nation? Oke, kalau hal-hal yang menariknya tuh pasti banyak. Nah, kalau berkesan positif, setiap kegiatan yang dilakuin Peak Nation itu sebenarnya emang harus positif dan bermanfaat untuk teman-teman yang lain, untuk yang nonton, untuk konsumennya itu siapa, dan itu juga harus bermanfaat. Nah, itu kalau hal yang menariknya tuh kayak salah satunya diundang ke podcast ini juga menarik banget sih buat aku, jadi bisa sharing ke teman-teman yang lain, bisa berbagi pengalaman juga. Dan terusnya kan di Peak R itu ada ngobras, itu juga menarik sih, jadi kita bisa berbagi informasi ke teman-teman yang lain. Nah, sekarang aku mau tanya tanggapan Kak Farida nih gimana? Oke, aku sama sih kayak Zenia, banyak hal yang positif, yang menarik. Salah satunya yang podcast ini menarik banget gitu. Jelas Banget. Terus selanjutnya sih yang menurut aku menarik, menurut aku oke banget itu reaksi sama antusiasme teman-teman aku. Teman-teman aku itu pas aku pertama diumumin kepilih jadi ketua, itu reaksi mereka tuh bagus banget. Aku terharu sih, aku nangis sih. Terus pas acara Gebiar Ramadan kan aku sempat diajak kerjasama gitu ya sama panitianya. Itu teman-teman aku begitu tahu OSIS diajak kerjasama tuh mereka langsung chat aku dari grup, dari chat pribadi, itu nawarin bantuan. Aku besok datang pagi ya, aku mau bantu ya. Itu sih yang paling menarik, paling oke menurut aku. Wah, ternyata teman-teman yang ada di organisasi itu tuh
keren-keren terus antusias banget ngejalanin setiap acara-acara yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya aku mau kepo-kepo lagi dan aku mau kasih pertanyaan aku yang ketiga buat Kak Farida. Apa tantangan yang terberat saat kalian menjabat menjadi ketua organisasi dan gimana cara mengatasinya? Oke, menurut aku sejauh ini sih tantangan terberat itu ada dua. Yang pertama itu kalau miskomunikasi gitu ya. Aku ini kan sebagai pemberi informasi gitu, perantara juga sih. Kalau misalnya aku ngasih informasi nih, terus ada yang memaknai informasi tersebut, memahami informasi tersebut dengan salah, kan disebarluaskannya juga salah juga dong. Iya, betul. Terus aku juga jadi merasa bersalah nih. Nah, cara aku ngatasin miskomunikasi itu, cara aku mencegahnya, itu tuh pasti setiap aku kasih informasi, aku selalu mempersilahkan teman-teman, selalu kayak meyakinkan nih, silakan tanya aja kalau ada yang nggak dimengerti gitu. Ya nanti pas dilanjutkan lagi informasinya disebarluaskan lagi tuh nggak salah. Terus abis itu yang kedua itu kalau misalnya ada perbedaan pendapat. Nah, namanya manusia, namanya orang pasti pemahamannya pendapatnya beda-beda kan. Terus cara ngatasin perbedaan pendapat itu sih aku pasti diskusi sama mereka. Terus ya harus pinter-pinter aja cari keputusan, cari solusi yang bisa sebisa mungkin memuaskan gitu bagi semua pihak. Aku respon ya. Kalau aku sih kurang lebihnya sama kayak Farida ya, karena di organisasi itu nggak boleh sampai adanya terjadi miskomunikasi karena itu bisa berpengaruh banget buat seluruhnya gitu. Oke, aku bakal lanjutin nih kekepoan aku yang selanjutnya. Kak Zenia, kakak juga pasti punya dong program buat memajukan Pikir Remaja Nation agar bermanfaat dan anggota-anggotanya tuh juga solid dan keren gitu. Nah, itu gimana? Jadi di setiap organisasi atau eskul itu kita punya yang namanya program. Nah, program ini itu harus yang sesuai sama konsumennya nih, siapa nih, dan tentunya sesuai kebutuhan mereka, juga bermanfaat untuk mereka. Nah, itu juga kayak salah satunya podcast ini, kita jadi bisa sharing pengalaman kita, sharing gimana rasanya jadi ketua buat teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang apa sih, organisasi itu ada penerus-penerusnya ya. Nah, itu tuh bisa jadi bahan pelajaran juga. Nah, kalau di Pikir Action itu kan kita punya sosial media kayak Instagram, Facebook, YouTube, ataupun TikTok. Itu kita bakalan sering-sering sharing materi-materi yang tentunya bermanfaat buat mereka juga. Nah, itu dan materi itu juga disesuaikan sama modul yang kita punya dan juga yang remaja butuhin, karena Pikir Remaja ini emang dikhususkan untuk remaja gitu. Dari namanya aja Pikir Remaja. Betul. Wah, keren banget nih. Sekarang ya Kak Farida, aku mau nanya, mungkin gak sih Kak OSIS sama Pikir Remaja Nation itu bisa kolaborasi? Ya, mungkin banget gitu. Jadi udah ada rencana ya? Udah nih, waduh. Ini kan dulu masuk kerjasama ya? Iya, Gitu. Dari OSIS, udah hadirnya dari Pikir Remaja ya kan? Betul. Kerjasama. Nah, nanti sih aku rencananya bakal ada podcast, terus bakal ada workshop juga. Ntar tuh di podcastnya tuh mimpi aku gitu, bayangan aku bakal ngundang Kajenya, Felia, terus teman-teman dari tim lain buat jadi narasumber di podcast aku, di workshop aku juga. Dari tim Pikir nih diundang? Ya diundang dong, masa enggak? Keren. Keren banget nih. Nah, sekarang aku mau lanjutin kekepoan aku yang terakhir nih. Aku penasaran banget nih. Gimana cara kalian ngatur waktu antara belajar dan organisasi? Dan pasti nggak mudah dong. Nah, kasih tipsnya dong, Kak. Dimulai dari siapa nih? Kayaknya Farida dulu Farida, kan? boleh. Aku lagi Iya, ya. boleh. Farida. Kalau aku sih, kalau ngatur waktu aku pasti selalu ngutamain sekolah, akademik, nilai itu yang pertama gitu. Tapi organisasi juga gak kalah penting. Organisasi itu kan karena organisasi itu kan tempat belajar juga, ya kan. Di organisasi itu kita belajar tentang kerja sama tim, terus
kita di organisasi tuh bisa punya banyak teman, kita juga belajar tentang kepribadian orang yang berbeda-beda. Terus kalau aku sih dari sore ngerjain tugas sekolah. Terus abis itu malamnya kalau misalnya ada kerjaan organisasi gitu, besok rapat, aku siapin bahan-bahan rapatnya sambil diskusi sama teman-teman aku buat apa sih yang mau dibahas buat rapat besok. Nah, kalau aku sih begitu. Oh ya, terus jangan lupa juga sholat, berdoa, ngaji, ingat Allah Subhanahu Wa Taala tuh paling utama. Betul itu Ya, paling betul, kan? utama. Biar dilancarin urusan kita tuh di dunia, di akhirat juga. Iya, ya kalau udah urusan di dunia lancar, insya Allah di akhirat juga harusnya lebih lancar Ya, amin. Ya aku, Ya, kayak jadi ya. Oke, kalau aku kurang lebihnya sama sih kayak Farida gitu. Bagi waktu yang utama karena kita siswa kan, apalagi kita siswa di MTS Negeri 33 Jakarta yang ada tahfiz. Nah itu tuh harus mengutamain tahfiznya dulu, hafalannya dulu, terus juga belajarnya, baru kita berorganisasi. Tapi balik lagi kata Farida tadi, organisasi juga belajar loh. Nah kita di sini tuh diajarin kayak gimana sih respon kita untuk pendapat orang lain, untuk sifat orang yang berbeda-beda gitu. Jadi kita bisa ngetahuin sifat-sifat orang. Terus juga nambah pengetahuan serta teman-teman kita jadi lebih banyak gitu guys. Terus Oke, aku lanjut ya. Terus di organisasi itu kita belajar untuk mencari solusi nggak sih? Belajar Betul berdiskusi. banget. Karena di organisasi itu pasti banyak yang berbeda pendapat Ya, sih. betul. Nah, kenapa sih organisasi penting? Karena organisasi itu banyak banget manfaatnya. Yang pertama, kita bisa punya banyak teman dan memperluas jaringan pertemanan. Yang kedua, kita bisa mengenal sifat-sifat teman yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita juga bisa melatih kemampuan untuk bekerja sama karena kerjasama tim kita bisa bikin kerjaan lebih ringan. Bersama kita bisa. Oke, selanjutnya gimana sih pesan-pesannya? Boleh disebutin gitu ke teman-teman. Dari siapa dulu nih? Aku atau Farida? Dari KZP dulu dong. Oke, dari aku. Pesan-pesannya sih yang pasti utama dan pertama jangan pernah tinggalin Allah. Harus ingat Allah terus gitu dimanapun kita berada. Dan tentunya lakuin kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu sholat jangan ditinggalin, sama sebagai siswa belajar juga nggak boleh sampai nilainya turun gara-gara organisasi. Walaupun organisasi tempat belajar juga, tapi yang utama itu adalah nilai di kelas. Nah selanjutnya juga kita nggak boleh maksudnya jangan bosen-bosen buat cari ilmu, nimba ilmu baru, dan tentunya nambah pengalaman dan wawasan baru gitu. Nah, kalau buat Kak Farida sendiri gimana nih? Oke, aku kurang lebih sama kayak Kak Zenia sih. Yang pertama ya, jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin ngaji. Itu jangan tinggalin kewajiban deh, harus selalu ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua juga tadi, kita sebagai siswa tuh nggak boleh lupa sama belajar, nggak boleh lupa sama nilai-nilai. Kan nilai-nilai itu penting buat masuk ke sekolah selanjutnya, bener nggak? Betul. Terus jangan lupa juga sama organisasi gitu. Kalau misalnya kalian masuk organisasi atau ekskul itu jangan lupa sama kewajibannya. Jangan bosen-bosen buat cari ilmu, jangan bosen-bosen buat cari lebih banyak teman dengan masuk organisasi tersebut, dengan masuk ekskul tersebut juga. Karena kata Velia tadi, bersama itu bisa, dan bisa itu ya harus bersama gitu. Ya kita Kunci sukses adalah kebersamaan. Yeay. Nah, oke, gak kerasa nih kita ngobrolnya udah cukup lama. Makasih buat Kak Farida dan Kak Zenia udah nemenin aku ngobrol di podcast MTB Mau Tahu Banget. Oke, makasih buat teman-teman semuanya juga. Dan sampai jumpa di podcast MTB selanjutnya.